Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap apa yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Begitu juga di luar dari posisi energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan mengarah terhadap pihak ketiga. Situasi apa yang dia rasakan dan situasi apa yang sedang dia pikirkan. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu semuanya. Saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat situasi apa dan apa yang sedang dipikirkan oleh pihak ketiga tersebut. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Kita langsung saja informasi apa yang ada di balik dari kartu yang di depan saya ini. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu yang saya pegang ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya mengarah terhadap pihak ketiga yang saya katakan tadi, terlebih dahulu saya mengarah terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah benar yang saya katakan ini atau memang tidak benar yang saya katakan untuk diri kamu? Saya melihat baik secara pemikiran ataupun secara perasaan, serta dari sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah benar diri kamu menginginkan suatu ketenangan atau memang diri kamu menyimpan suatu rasa emosi yang begitu sangat mendalam? Ada dua yang saya rasakan di sini, guys. Kemungkinan ketika diri kamu menginginkan suatu ketenangan, yang saya lihat pemikiran kamu itu benar-benar berada di dalam situasi yang begitu sangat kacau. Dari situasi kekacauan itu, saya melihat diri kamu menerima suatu beban, yang dimana beban itu harus bisa kamu tangani.
Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap hubungan asmara yang pernah kamu jalankan, baik secara hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, sampai diri kamu menerima suatu status single parent, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap perasaan kamu. Kamu itu memerlukan waktu yang dimana waktu itu bisa memberikan diri kamu suatu kesembuhan. Kenapa saya mengatakan memberikan diri kamu suatu kesembuhan? Karena mungkin sudah terlalu banyak diri kamu menerima yang namanya suatu tangisan. Tangisan, kesedihan, kemanipulatifan, kelicikan, pengkhianatan, kebohongan, kesandiwaraan, dan ketidakstabilan. Kamu membutuhkan suatu waktu. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, terhadap pihak ketiga, mungkin kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada situasi yang membuat diri dia berpikiran untuk pergi sejenak. Di mana kepergian dia sejenak itu apakah menyimpan suatu emosi atau memang ada sesuatu hal yang sedang dia rencanakan. Muncul kartu The Empress. Seseorang yang memiliki suatu pengalaman di masa lalu, di mana pengalaman di masa lalu membuat diri dia lebih dalam untuk mempelajari untuk kedepannya. Bisa saja terhadap diri kamu, bisa saja terhadap orang lain. Tetapi kali ini saya mengarah terhadap pihak ketiga, di mana kemunculan kartu The Empress ini seakan-akan ada suatu pengalaman yang mengharuskan diri dia untuk pergi sejenak. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Temperance. Di mana kemunculan kartu The Temperance ini mengisyaratkan terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Akan tetapi saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, melainkan saya fokus dengan mengaitkan kemunculan kartu The Empress. Yang dimana tadi saya sempat berbicara bahwasannya pihak ketiga berencana untuk pergi sejenak karena memang hubungan yang dia jalankan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini di dalam situasi yang benar-benar tidak aman. Di dalam situasi yang benar-benar tidak stabil, di dalam situasi yang benar-benar tidak saling rukun. Ketidakrukunan yang saya lihat dengan kemunculan kartu The Temperance. Dari situasi ketidakrukunan inilah muncul kartu The Empress. The Empress yang berbicara terhadap kartu The Temperance yang mengarahkan kartu The Empress. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Six of Cups. Kenapa dengan diri kamu? Sekali lagi saya ingin bertanya, kenapa dengan diri kamu? Baik dari sisi energi yang kamu miliki berupa pemikiran, perasaan, dan sisi batin. Mungkin secara mulut kamu ingin melupakan dan kamu ingin move on dan ingin memulai suatu kehidupan yang baru untuk kedepannya. Saya minta tolong terhadap diri kamu. Berbicara sesuai dengan apa yang ada di perasaan kamu. Jangan berbicara terhadap apa yang ada di mulut kamu. Apa yang keluar dari mulut kamu tidak menggambarkan bagaimana situasi perasaan diri kamu untuk saat ini. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan apa yang kamu keluarkan itu tidak sesuai dengan kartu yang saya pegang ini. Saya tidak tahu
Apakah diri kamu masih mengharapkan diri dia kembali, atau memang ada situasi memori yang tersimpan di dalam kepala kamu? Situasi tersebut saya kategorikan sebagai kenangan. Kenangan itu saya tidak tahu apakah kenangan manis atau memang kenangan pahit. Kenangan inilah yang saya lihat yang membawa diri kamu, yang mengarahkan diri kamu untuk mengharapkan diri dia kembali. Saya sudah berulang kali mengatakan terhadap diri kamu, kalau posisinya memperjuangkan seseorang, tetapi seseorang tidak layak untuk diperjuangkan, mulai kehidupan baru dengan penuh kebahagiaan. Karena seseorang yang sudah pergi, seseorang yang sudah pernah pergi, apabila diri dia kembali, itu tidak akan menjamin kehidupan itu akan bahagia. Karena akan memberikan situasi yang dimana situasi itu berbeda terhadap hal yang pernah kamu jalankan. Ini dia guys. Kalau saya fokus terhadap diri kamu, sekali lagi saya mengatakan, jangan bohongi perasaan kamu, jangan nikmati perkataan dari mulut kamu. Saya tidak tahu apakah yang saya katakan ini benar atau tidak, itu semua tergantung pola pemikiran kamu. Tetapi saya mencoba untuk melihat, kamu masih berada di dalam kartu saya ini yang saya pegang. Six of Cups masih berbicara terhadap energi di masa lalu. Energi masa lalu kamu ini masih menghantu-hantui kamu. Sekeras apapun diri kamu untuk move on, sekeras apapun diri kamu untuk bangkit terhadap orang lain, energi di masa lalu kamu ini masih menghantui. Yang seakan-akan energi di masa lalu kamu ini tidak mengharuskan diri kamu untuk bahagia, tidak mengharuskan diri kamu untuk move on. Kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, terhadap pihak ketiga, seakan-akan situasi kerukunan yang mengharuskan diri dia untuk pergi sejenak karena memang dia sudah menyadari bahwasannya manusia yang pernah kamu fokuskan ingin kembali terhadap diri kamu. Ingin kembali terhadap diri kamu. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Magician. Di mana kemunculan kartu The Magician ini melambangkan ke-12 zodiak dan 4 unsur yang akan berbicara. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu The Magician memiliki dua arti. Arti pertama suatu keberuntungan, arti kedua suatu kebohongan. Kalau saya menarik dari kata kebohongan, mungkin manusia yang pernah kamu fokuskan berdampingan terhadap diri pihak ketiga, yang dimana hubungan yang dijalankan itu merupakan hubungan suatu kebetulan, bukan hanya suatu kebetulan, dan hubungan yang saling memanfaatkan. Take and give. Dan saya perlu mengingatkan kembali, ada salah satu pihak atau dari kedua belah pihak satu energi sedang memanipulatif keadaan di sini. Sangat kuat untuk memanipulatif keadaan agar bisa mendapatkan suatu keberuntungan, guys. Sangat-sangat kuat yang saya rasakan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ten of Cups. 10 cawan yang dipegang oleh satu orang, di mana apabila saya mengambil satu cawan saja, dengan kata lain kemunculan kartu yang saya pegang ini, kebohongan yang dilakukan untuk kembali terhadap energi kamu, yang dimana kata kembali ini sudah disadari oleh pihak ketiga, karena memang hubungan tersebut untuk saat ini tidak saling rukun. Tidak saling rukun. Tidak saling rukun. Karena memang ada satu energi yang penuh dengan kebohongan atau memang penuh dengan kesandiwaraan untuk menjalankan hubungan tersebut. Situasi yang benar-benar penuh dengan kemanipulatifan, situasi yang benar-benar saling memanfaatkan dari situasi hubungan ini.
Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangan, di mana ketika sesuatu itu dipegang oleh kedua tangan, seakan-akan dari kedua belah pihak, kalau saya mengambil satu energi saja, seakan-akan ada satu energi yang tidak tahu harus berbuat apa terhadap hubungan tersebut. Hubungan yang dilakukan secara kemanipulatifan yang ujung-ujungnya membuat diri dia di dalam situasi kebodohan. Kenapa saya mengatakan dalam situasi kebodohan? Karena memang hubungan itu hanya untuk dimanfaatkan dan memanfaatkan. Ini dia guys, berputar-putar di dalam satu tempat yang tidak tahu arah dan tujuannya. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Knight of Wands. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi fokus dengan kartu yang saya pegang ini, memiliki dua arti. Arti pertama, apakah situasi hubungan tersebut hanya berada di dalam situasi pertengkaran, atau memang ada satu energi yang selalu berusaha untuk ingin kembali terhadap energi di masa lalu dia. Karena memang ketika pemikiran itu muncul kembali, dia melihat energi di masa lalu dia sudah mengalami suatu kestabilan, keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dua arti yang saya katakan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Situasi hubungan yang penuh dengan pertengkaran, situasi hubungan yang penuh dengan manipulatif, situasi hubungan yang penuh dengan dimanfaatkan dan saling memanfaatkan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Queen of Pentacles. Di mana kemunculan kartu Queen of Pentacles ini mengisyaratkan terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata Queen of Pentacles. Di mana Queen of Pentacles ini berbicara terhadap posisi kebebasan, posisi kemakmuran, posisi kenyamanan, posisi kestabilan, posisi yang benar-benar memberikan diri dia suatu arah. Kalau saya mencoba untuk menarik ketiga kartu yang saya pegang ini, ada seseorang yang menginginkan suatu kebebasan dari hubungan kemanipulatifan itu. Akan tetapi ketika seseorang ini menginginkan hubungan tersebut menerima kebebasan, dia hanya berputar-putar yang tidak tahu arah dan tujuannya. Ibaratnya bingung dan bingung. Bisa saja manusia yang pernah kamu fokuskan, atau bisa saja terhadap pihak ketiga yang menginginkan suatu kebebasan dari situasi hubungan tersebut. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel, yang dimana apabila saya mengaitkan terhadap topik yang saya katakan, situasi apa yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga. Pertama, The Empress. Kedua, Queen of Pentacles, menginginkan kebebasan dari orang lain. Dan apa yang akan terjadi terhadap pihak ketiga dalam menjalankan hubungan ini untuk kedepannya, akan ada satu energi yang akan kembali terhadap energi lamanya. Dimana ketika satu energi ini kembali terhadap energi lama dia akan bingung dan dia akan menerima situasi ketakutan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.